Uh, yeah. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi bersama kami di podcast Bercakap. Nah, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan saya Anissa Fiatul Salafiyah dari Divisi Infokom selaku moderator. Kami pada podcast Bercakap mengusung tema kewirausahaan mahasiswa. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, Mei Syarol, atau bisa dipanggil dengan Kak Mei. Kak Mei ini dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan beliau juga sekarang menjabat menjadi Kadif atau Ketua Divisi dari Divisi Kewirausahaan IKA Himatika Wilayah 5. Mari kita sapa. Assalamualaikum Kak Mei. Waalaikumsalam Kak Ani. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh, untuk kesibukannya apa aja nih Kak Mei? Untuk kesibukannya di sekarang ini ya, saya sebagai mahasiswa di kampus UM Surabaya, kebetulan juga mahasiswa akhir yaitu semester 8, dan kesibukannya itu pasti ya teman-teman tahu yaitu skripsi atau tugas akhir. Kemudian saya juga disibukkan sebagai ketua divisi kewirausahaan di IKA Himatika Wilayah 5, dan juga karena saya sudah menikah, jadi saya disibukkan sebagai seorang istri ya. Dan juga saya adalah sebagai karyawan atau sebagai admin di salah satu yayasan panti asuhan yang ada di Surabaya. Seperti itu. Sungguh luar biasa kesibukannya Mbak Mei sekarang, lagi skripsi ya, sekarang juga menjabat jadi ketua divisi, kemudian juga sekarang sudah berumah tangga. Masya Allah banget ya teman-teman. Nah, boleh tanya-tanya sebentar ya Kak? Silakan Kak. Oke, nah kali ini kita akan berdiskusi tentang tema kewirausahaan mahasiswa. Nah, untuk pertanyaan pertama, menurut Kak Mei, apa yang Kak Mei ketahui tentang kewirausahaan? Kalau menurut saya, yang saya ketahui tentang kewirausahaan adalah cara kita untuk mendapatkan uang sih. Itu aja. Tapi menurut para ahli juga, tadi saya baca itu kalau nggak salah nih ya, mengubah peluang menjadi ide yang laku, kemudian memberikan nilai tambahan yang melalui tenaga, biaya, waktu, dan keterampilan. Seperti itu. Baik, simpelnya itu kita untuk menghasilkan uang ya Kak Mei, orang yang berwirausaha itu. Betul. Lanjut ya. Baik, lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Kak Mei ini, pengalaman yang berhubungan dengan kewirausahaan itu. Pengalaman dari Kak Mei. Pengalaman saya. Ya Kak. Untuk berwirausaha sebenarnya pengalamannya sudah dari kecil, yaitu dari sekolah dasar, sudah diajarkan sama orang tua saya untuk berwirausaha. Dimulai dari SD kelas 6 pada waktu itu. Kemudian lanjut di SMP itu saya berjualan keripik pangsit yang dibumbui, entah itu balado, keju, dan lain-lain. Kemudian untuk SMA itu lumayan banyak, dari SMA kelas 2 sampai SMA kelas 3. Kalau SMA kelas 1 saya ngajar di suatu LBB, jadi penghasilannya dari sana. Namun kelas 2, kelas 3 itu saya sudah nggak ngajar lagi. Dan cara atau solusi untuk membayar SPP salah satunya yaitu didampingi dengan berjualan di sekolah. Saya waktu itu berwirausaha jualan nasi, kemudian gorengan, minuman, dan lain-lain. Jadi kalau dibilang kalau sekolah itu banyak yang bawa buku, tapi saya enggak. Di tas saya itu sebenarnya ya buku, laptop juga bawa, namun di tangan kanan kiri saya itu merupakan wirausaha saya untuk menghasilkan uang. Kemudian ketika kuliah, saya berwirausaha ya seperti saat ini, yaitu saya berjualan melalui online, melalui status di WhatsApp saya. Kalau misalkan ada yang order ya silahkan.
Dan itu saya seminggu sekali untuk open pre-order. Seperti itu, Kak. Baik, dari Kak Mei sendiri teman-teman pengalamannya udah mulai SD loh sampai sekarang. Jadi Mbak Mei ini jiwa kewirausahaannya udah tertanam mulai sejak kecil ya teman-teman. Baik, Sepertinya untuk iya. pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, Boleh. untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana mahasiswa dapat memulai dan mengelola bisnis sambil menjalani studinya? Menurut saya pribadi, sebagai mahasiswa cara apa tadi, Kak? Pertanyaannya, bagaimana mahasiswa dapat memulai dan mengelola bisnis sambil menjalani studinya? Sebagai mahasiswa itu kadang itu kita malas. Nah, cara mulainya gimana? Kalau misalkan kan sekarang itu gara-gara tahun 2020 adalah adanya dengan virus corona, maka semua itu berjalannya di online, atau di e-commerce seperti itu. Nah, untuk mahasiswa sendiri misalkan ini kesulitan, bisa menjadi salah satu reseller di suatu toko atau perusahaan. Saya sendiri pun adalah reseller dari suatu owner yang jualan frozen food, kemudian masker, kemudian sabun, kemudian apalagi ya, jajan-jajan yang timbangan itu, jajan-jajan ringan. Terus biasanya waktu lebaran itu, hamin berapa lebaran itu kan ada yang biasanya itu kayak jualan nastar, kue kering dan lain-lain. Itu saya selalu open seperti itu. Makanya itu adalah kesempatan bagi seorang mahasiswa untuk menghasilkan uang meskipun nggak seberapa sih, nggak kayak gaji-gaji UMR, cuman kan cukup untuk kita jajan, kita beli paketan, kan nggak mungkin udah biaya kuliah dibayarin orang tua, kemudian kehidupan juga dibayarin orang tua, masa kita numpang terus sama orang tua? Sekali-sekali kita belajar mandiri seperti itu. Tapi jujur saya kalau kuliah ini nggak dibiayai sih sama orang tua, saya sendiri pure. Masya Allah. Berjuang sendiri ya kami. Ya, saya soalnya kerja sih. Berarti kuliahnya sambil nyambi kerja juga ya Kak? Ya, kebetulan ya itu tadi Kak, saya menjadi karyawan di salah satu lembaga Yayasan Panti Asuhan di Surabaya. Kemudian saya setahun mengabdi di sana, lalu ditawarkan untuk kuliah. Ya, hasilnya dari situ ya saya buat kuliah seperti itu. Gitu Kak. Iya. Jadi teman-teman untuk dari penjelasan Mbak Mei tadi ya, untuk yang mengelola bisnis sekarang sudah banyak online. Contohnya jadi reseller ya Mbak Mei. Ya baik. Lanjut ya Mbak Mei untuk pertanyaan yang keempat. Apa tantangan utama yang dihadapi mahasiswa dalam membangun startup atau bisnis kecil? Tantangan sebagai mahasiswa untuk berbisnis, dimulai dari bisnis yang kecil itu mungkin ada 3. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah rasa malas, yang ketiga adalah gengsi. Kenapa saya bilang waktu? Karena kalau misalkan Senin sampai Jumat kita kuliah, Sabtu Minggunya pasti capek. Kita butuh holiday, kita butuh refreshing. Zaman sekarang kan healing lah kita gitu kan. Sebenarnya kesempatan itu kita buat untuk menghasilkan uang gitu loh Kak. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan kita nggak ada waktu ya males-malesan, ya itu tadi resikonya. Kemudian yang kedua ini males-malesan itu berkesinambungan dengan waktu tadi. Nah, waktunya nggak ada, malas, capek, ya udah nggak ada tindakan. Tapi pengen kaya, ya buat apa gitu loh. Kalau misalkan kita pengen uang, pengen banyak uang, tapi kinerjanya kita itu nggak ada, ya buat apa? Nihil kalau menurut saya. Iya, nggak ada usaha sama sekali. Betul sekali Kak. Kemudian yang ketiga ini adalah rasa gengsi. Gengsinya kenapa? Misalkan, tolong kok promosikan ini, nanti aku kasih nih berapa persennya misalkan. Enggak malu, gini. Nanti story-nya banyak, statusnya banyak. Lah, kan aku kasih
apa ya, keuntungannya berapa persen buat kamu, kenapa kamu malu gitu loh. Nah dari situ juga dipertanyakan malunya di mana gitu loh, daripada minta orang tua terus, ma minta uang 10.000, ma minta uang 50.000, kan itu justru malah lebih malu. Sedangkan usia kita udah beranjak dewasa ya, udah hampir teman-teman ini sekitar 21, 22, seharusnya mereka juga pikirannya terbuka gitu loh Kak. Nah oleh karenanya Iya. rasa gengsi ini ya harus dilawan. Tapi jujur dulu itu saya SMA itu rasa gengsi saya mungkin udah menter ya. Karena memang jualan saya itu saya keliling dari kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga sampai yang namanya guru BK di ruang guru itu hafal saya. Karena saya keliling bawa bawa apa itu kontainer yang cukup gede waktu itu sama teman saya. Ya teman saya nanti kalau sudah ya saya kasih uang misalkan 5.000 atau 10.000 dan dia itu kayak seneng banget. Tapi kadang-kadang nggak mau, dia cuman aku beliin es aja, aku minta jajanmu aja, udah gitu. Terus ya Iya, berarti dari tantangan ini poinnya ada 3 ya Kak. Pertama, kita harus bisa mengatur waktu kita. Yang kedua, kita harus bisa melawan rasa malas. Dan yang ketiga, ini poin penting sih, gengsi. Ngapain kita harus gengsi ya Kak, kalau kita ya butuh uang? Yang penting caranya halal ya Kak, gitu kan. benar. Ya, eh, untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, ini pertanyaan yang terakhir, mungkin dari Mbak Mei ini, bagaimana lembaga pendidikan dapat mendukung kewirausahaan mahasiswa? Gitu Kak. Bagaimana lembaga pendidikan dapat mendukung kewirausahaan siswa? Tahu saya untuk lembaga pendidikan itu jarang mendukung, bukan jarang mendukung ya. Saya tidak tahu kalau ada lembaga pendidikan yang mendukung kewirausahaan siswa. Karena menurut saya sendiri itu semua lembaga itu pasti punya organisasi. Jadi di suatu lembaga itu ada organisasi. Nah, yang mendukungnya itu ya yang di organisasi itu tadi. Jadi kalau misalkan lembaga ini kayak ibarat penasehat atau apa ya istilahnya? Ya atasannya lah gitu. Misalkan kampus nih ya, kita ini di himpunan. Himpunan ini di bawah naungannya Kaprodi atau di bawah naungannya Prodi, program studi. Nah, ibarat lembaganya ini Prodi. Namun ada suatu organisasi yang namanya, kalau di tempat saya, Himaptika UM Surabaya. Yang menampung kewirausahaan mahasiswa ya di Himaptika UM Surabaya. Nggak mungkin Prodi itu menampung beberapa kewirausahaan masing-masing mahasiswa. Kenapa? Karena menurut saya di suatu lembaga atau bahkan di prodi pun itu lebih cenderung ke akademik daripada non akademik. Jadi beliau-beliau ini ya hanya istilahnya memberi fasilitas atau memberi mahasiswanya ini suatu pendidikan, bukan kewirausahaan. Ibarat kita kuliah yang diutamakan adalah mencari ilmu, bukan mencari uang kan Kak? Jadi kalau Iya, kita benar kuliah sekali. ini, kita ini mencari ilmu bukan mencari uang. Mencari uang ini istilahnya sampingan kita gitu. Setelah Iya, mencari benar. ilmu, barulah kita mencari uang. Kita mencari ilmu di prodi, kita mencari uangnya di organisasi. Kayak gitu. Itu menurut saya lebih simpelnya. Ya. Ya, berarti yang mendukung di lembaga pendidikan itu lebih ke organisasinya ya, Kak? Iya, betul sekali. Berarti di himpunannya Kak Mei itu berarti terdapat ada yang namanya kewirausahaan juga. Jadi nanti Mm-mm. Kak Mei bisa berwirausaha di situ ya, Kak? Iya, betul sekali. Ya, contohnya di IKA Himatika sendiri. Tapi di IKA Himatika ini kan nggak ada, ini ya, istilahnya kayak nggak ada lembaganya. Jadi IKA Himatika ini berdiri sendiri gitu loh. Jadi kita ini antara wilayah yang bisa membantu beberapa himpunan-himpunan yang ada di wilayah 5. Nggak hanya wilayah 5 sih Kak, wilayah 1, 2, 3, sampai 6. Misalkan ada yang minta tolong ke kita, ya kita bantu. Seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Kak Mei. Eh, Sama-sama.
Nah, alhamdulillah sudah di penghujung acara kita nih. Nah, mungkin saya sedikit menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pembahasan Kak Mei tadi. Nah, untuk yang wirausaha tadi, ialah cara menghasilkan uang. Kemudian untuk pengalaman dari Kak Mei sendiri, pengalamannya Kak Mei itu udah sejak SD itu sudah berwirausaha sampai sekarang pun. Nah, yang untuk ketiga itu cara mengelola bisnis atau memulainya. Nah, untuk memulainya itu kita bisa jadi reseller begitu. Kemudian bisa mengatur waktu kita dan kemudian gengsi kita terutama ya, nggak boleh malu kalau kita mau mendapatkan uang begitu. Kemudian ya yang lembaga pendidikan mendukung itu lebih gitu ya teman-teman. Nah, terima kasih untuk Kak Mei karena telah mau berbagi untuk kita kali ini. Statement untuk menutup kita kali ini. Monggo Kak Mei. Cek cek, dengar Ya. dengar kan? Iya dengar. Menutup dengan kata-kata. Siap. Oke, kata-kata saya untuk kali ini jangan apa ya sih? Bentar saya lupa. Jangan menyerah untuk mencari uang. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa apa-apa. Memang uang nggak dibawa mati. Tapi apa-apa kita juga butuh uang. Kalau misalkan kita nggak makan, kita nggak usaha, kemudian mati pun itu juga butuh uang. Untuk ngubur dan lain-lain itu butuh uang loh. Jadi semuanya butuh uang ya Kak. Bener. Jadi nggak ada yang namanya nggak butuh uang. Nah, oleh karenanya itu mari merintis dari kecil, dari nol, apa ya namanya, konsisten, dimulai dari sekarang. Misalkan niatnya pengen berwirausaha, ayo gak usah gengsi, gak usah malu, dan harus konsisten untuk waktunya sendiri. Karena kalau kita udah konsisten dengan waktu, dengan tenaga, hasilnya nanti melebihi apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Jangan mikir untungnya dulu. Anggap aja berwirausaha ini adalah hobi. Kalau hobi kita senang. Kalau senang apapun kita bisa melakukan. Seperti itu. Sejauh apapun itu. Karena kalau meskipun dekat, kalau rasa-rasan ya. Bahasa Jawanya rasa-rasan. Bahasa Indonesianya apa? Kayak malas gitu. Ya nihil. Nggak ada nilainya. Gitu. Tetap semangat. Ya. Itu aja sih Kak. Siap. Itu closing statement dari kami ya teman-teman. Agak panjang Oke, sih. Sobat Matematika, itu saja podcast kita kali ini. Saya selaku moderator mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.